Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah terkait dengan persidangan terbaru dari kasus Subang. Ini adalah kasus yang terjadi pada 18 Agustus 2021, di mana ada dua korban. Pertama adalah Ibu Tuti, usianya 56 tahun, dan juga Amel, usia 22 tahun. Masih sangat muda ya mereka, tetapi mereka dihabisi dengan begitu sangat tega oleh orang yang merupakan keluarganya sendiri. Ada dua orang yang sudah menjadi terpidana sekarang. Pertama adalah Yosep, bapak sekaligus juga suami dari kedua korban, dan juga Danu yang merupakan saudara ya, keluarga, begitu bagian dari keluarga mereka. Sementara ada tiga tersangka lainnya. Tiga orang ini terbagi menjadi dua kategorinya. Kalau Mimin dan juga Arigi itu statusnya tersangka, tapi kalau Abi Aulia ini statusnya sekarang sudah menjadi terdakwa karena sedang digelar persidangannya. Dan mereka ini adalah istri kedua Yosep dan juga putra sambungnya dari Yosep juga. Oke. Update terbarunya apa? Hari ini aku lihat beberapa waktu terakhir ini memang sudah dilakukan persidangannya beberapa kali. Kalau untuk hari ini sidangnya aku lihat ada sejumlah saksi yang dihadirkan. Ada Yosep terpidana, terus terus juga ada Arigi, ada juga Bu Mimin, ada juga Pak Mulyana, ini adik ya dari Pak Yosep. Adik atau kakak, kayaknya adiknya Pak Yosep ya. Dan aku melihat kayak bahasa tubuhnya Pak Mulyana sama Pak Yosep itu luar biasa, begitu suportif ya. Masih ngobrol, masih memberikan support mental, dan mereka memang kelihatan banget ya, namanya keluarga pasti saling menyayangi. Tetapi sangat berbeda sekali ekspresi Yosep dengan Abi Aulia. Kalau Abi Aulia tuh lebih banyak diam dan juga kayak merenung, memang karakternya dia tidak banyak berbicara. Tapi kalau Yosep selama persidangan aku lihat di sini bahwa dia banyak ekspresifnya. Dia banyak berbicara dengan orang-orang yang ada datang di sana, lebih ekspresif, dan juga narasi yang bisa aku dengarkan dari sejumlah sidang di sini bahwa mereka tuh pengen mengatakan ke Yang Mulia Hakim bahwa Danu itu adalah orang yang memfitnah mereka. Maksudnya gimana? Danu itu adalah statusnya sekarang Justice Kolaborator atau JC ya. Dan di persidangan sebelumnya waktu dia diperiksa bareng sama Yoris yang merupakan anak dari Bu Tuti dan juga kakaknya Amel, kedua korban, Danu selalu didampingi oleh tim dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Memang ada dari timnya Yosep, Mimin, Abi, Arigi, mereka membuat narasi bahwa ini semua adalah fitnah, pelaku sebenarnya bukanlah mereka ya. Tidak masalah sih, karena memang sampai sekarang kan masih dalam proses persidangan, artinya belum ada kita menyebutnya adalah ini apa itu terminologinya adalah dugaan, kecuali untuk Yosep dan Danu karena sudah ada putusan ingkrahnya, mereka adalah pelakunya. Tetapi jujur ada beberapa hal yang sangat memberatkan untuk Abi Aulia. Kita bahas di persidangan untuk fokusnya Abi Aulia hari ini karena keterangan dari Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Humas Polda Jawa Barat, kita masih ingat peranannya Abi Aulia ini apa ya? Peranannya adalah dia itu yang membenturkan Amel di bagian atasnya ke tembok. Dia juga mempersiapkan mobil Alphard dan juga memutarbalikkan mobil tersebut yang awalnya itu menghadap ke belakang ke kebun-kebun, tapi dialihkan ke jalan raya. Terus juga dia sempat menyetir mobil Alphard tersebut ke arah depan dan akhirnya itu ngebuat kemacetan karena ada supir mikrolet yang ngerasa keberatan karena muternya tuh lama banget karena dipikirnya ini kenapa kok muternya lama banget, ternyata indikasinya bahwa Abi Aulia tuh tidak lancar dalam menyetir. Tetapi Abi ini sudah ngebantah berkali-kali di banyak media ataupun juga YouTuber ya bilang bahwa saya itu tidak bisa menyetir, katanya konyol kalau saya itu dibilang menyetir mobil Alphard, apalagi mobil tersebut mobil yang dalam tanda kutip adalah kategorinya mewah di Indonesia, besar lagi, jadi kayaknya nggak mungkin saya menyetir mobil itu. Tetapi ada bukti formal yang bertolak belakang dengan statementnya Abi Aulia, di mana dia ini ketahuan memiliki SIM A, dan SIM A-nya itu adalah 2 periode, artinya sudah 2 kali diperpanjang. Ya, dengan alasan dia adalah katanya waktu itu, menurut Abi nih ya, ngobrol-ngobrol di sejumlah YouTuber bahwa
Abi itu nggak sengaja ngebuat SIM A karena keluarganya itu ngebuatin dia SIM C tujuannya, tapi kok dapatnya malah SIM A. Tapi sudah selesai SIM A tersebut pun, tapi katanya terus diperpanjang, sudah expired, tapi terus diperpanjang. Kan ini cukup aneh ya, karena dengan latar belakang ekonomi Abi yang tergolong adalah masih sangat muda, jelas dia belum punya pekerjaan yang tetap, uangnya juga terbatas. Kan biasanya anak muda kalau punya uang buat SIM itu berapa sih? Apalagi dia bilang juga katanya kan pakai jalur belakang. Kayaknya buat SIM jalur belakang itu ya mobil nggak mungkin cuma 100 atau 200 ribu. Paling nggak ya 500 ribu juga lebih kayaknya. Itu kan uang yang cukup gede ya buat remaja gitu, karena usia Abi juga masih sangat muda. Nah, kemudian ada beberapa update di sini, misalnya kalau kita baca nih dari sejumlah media ya, karena kan Danu juga sudah memberikan keterangan kemarin di sidang terakhir, ada beberapa hal yang disampaikan di sini bahwa saat ini misalnya aku baca dari ID Jabar nih di 22 Mei 2025. Salah satu poinnya adalah begini teman-teman. Sidang kasus Subang di tanggal tersebut itu berlangsung selama 8 jam, cukup sengit dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Ada terdakwa Abi Aulia, ada Danu dan juga Yoris yang hadir di situ. Sidangnya terkesan alot, terlihat ketika tim kuasa hukum terdakwa melontarkan pertanyaan kepada saksi, namun dianggap tak sejalan dengan keterangan saksi narapidana Danu dan diambil alih serta dijelaskan kembali majelis hakim. Maksudnya gimana ini? Apakah maksudnya ada beberapa pertanyaan atau statement dari timnya Abi yang tidak nyambung? Karena kalau aku cek, sepertinya kuasa hukumnya mereka ini adalah kuasa hukum baru gitu, bukan yang lama. Karena kalian tahu ya, ini kan sudah kasusnya tahun 2021, sekarang 2025. Mungkin ada beberapa hal yang termiskan. Mungkin buat kita yang sering udah mengawal dari awal, kayaknya kita udah ngelotok kronologi, kejanggalan-kejanggalan, kita udah hafal semuanya. Tetapi mungkin untuk kuasa hukum, ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan narapidana, makanya kembali dijelaskan oleh majelis hakim, diluruskan lagi gitu. Mungkin interpretasiku adalah seperti itu. Sebelumnya, 2 narapidana di kasus Subang sudah terlebih dulu menghuni rumah tahanan, yaitu adalah Danu dan juga Yosep. Dan pada sidang ini pun ada Danu yang mengatakan bahwa dia itu mengaku diintimidasi oleh salah satu oknum polisi yang memang sudah terkena OOJ, Obstruction of Justice, dan dia pun juga sudah diminta keterangan dalam persidangan. Katanya Danu gini, saya diintimidasi oleh polisi saat diperiksa di Polres Subang, dipaksa mencabut BAP sebelumnya untuk tidak mengakui keterlibatan orang-orang yang disebutkan saat itu. Kalian masih ingat nggak ini peristiwa kapan? Ini adalah peristiwa di awal-awal kejadian, di mana Danu itu yang dalam tanda kutip sempat diamankan di pihak kepolisian pada saat itu, dan dia mengakui perbuatannya A, B, C, dan D di awal-awal kejadian, berarti di Agustus 2021. Tapi kan tiba-tiba pada saat dia dimintai tanda tangan oleh penyidik, oke Danu, kamu tanda tangan BAP-nya. Tapi dia menolak dan mengatakan, mohon maaf saya bohong. Tetapi itu semua berbeda pada pertengahan Oktober di tahun 2023 ya, kalau nggak salah. Itu kan Danu itu mendatangi Polda Jawa Barat, dan kali ini dia benar-benar mengatakan pengakuan bahwa saya adalah bagian dari pelakunya. Itu nggak langsung percaya begitu aja, karena dengan track record Danu juga sempat mengakui hal yang senada, BAP-nya tuh sangat mirip sekali, boleh dibilang adalah sama poin-poinnya dengan di awal-awal kejadian. Dia mengakuinya lagi di pertengahan Oktober 2023, hampir 2 tahun kurang lebih, dia mengakui ke penyidik, tapi penyidik nggak langsung percaya begitu aja, karena ada jejak yang tidak baik untuk Danu. Tapi setelah dilakukan pengecekan dengan uji-uji, autopsi, ataupun temuan-temuan, memang ada banyak kecocokan. Dan ternyata memang betul, Danu mengatakan dengan sangat tegas, dengan sangat clear, bahwa Yosep adalah dalang dan juga bagian dari pelaku kasus ini. Dan Danu dengan mengatakan tegas bahwa di malam kejadian, tanggal 17 menuju 18 Agustus 2021, dini hari, memang mereka habisi Bu Tuti dan juga Amel. Awalnya yang dihabisi adalah Bu Tuti terlebih dulu. Katanya Danu kan dengan sangat jelas direkonstruksi, Danu menjelaskan awalnya tuh Pak Yosep sama
Bu Tuti itu agak ribut, kemudian Pak Yosef melakukan aksinya dibantu oleh Arigi dan juga Abi, kemudian Danu sempat dipanggil dengan teriakan bahasa daerahnya, "Nu, ambilin golok." Nah, yaudah diambil, dan langsung dilakukan seperti itu. Setelah selesai, Bu Tuti dibegitukan di ruang tamu, mereka pindah ke Amel yang sedang berada di kamar. Dan Amel pun juga dibegitukan kurang lebih dengan peranan yang disampaikan dari penyidik bahwa Abi Aulia ini adalah berperan dia memukul bagian atasnya Amel ke sebuah tembok. Danu sempat memegangi kakinya Amel dan ada beberapa alat juga benda tumpul yang dipakai untuk menghabisi Amel di situ. Arigi pun juga sama dalam peristiwa tersebut. Jadi artinya 4 pria ini bersama-sama melakukannya untuk Bu Tuti dan juga Amel. Yang notabene adalah bagian dari keluarga mereka sendiri. Lantas Bu Mimin versi Danu ini apa peranannya? Dikatakan di sini bahwa Bu Mimin itu peranannya adalah dia yang membersihkan kedua korban di kamar mandi. Kan seperti kalian tahu, kedua korban ini ditemukan di belakang mobil Alphard dengan tidak ada busana sama sekali, tidak ada jejak sidik jari atau apapun. Mereka sudah ngerti bagaimana cara menghilangkan barang bukti. Bahkan Danu juga mengatakan pada saat Danu itu mau pulang ke rumah di tanggal 18 Agustus paginya, itu dibilangin bahwa menurut Danu, Pak Yosef nyuruh Danu untuk nyiram air dulu semua areanya. Dia tahu untuk merusak jejak-jejak dari para pelaku itu adalah dengan menyiram air gitu. Bahkan kita tahu ya, ada jejak-jejak yang masih nggak bisa terbantahkan, walaupun mereka sudah berusaha menghapus sedemikian sempurnanya, ada 2 noda merah yang ada di bajunya Yosef. Itu di kancing dan juga di bagian kerahnya, yang itu mengindikasikan bahwa langsung berasal dari sumbernya, bukan terciprat karena dia membersihkan lokasi. Dan itu berasal dari 2 korban DNA-nya. Jadi sampai sekarang aku masih sangat yakin dengan keterangan Danu teman-teman, karena dia tidak punya motif ya dalam kasus ini. Maksudnya kalaupun mereka pergi ke dunia lain, apa untungnya buat Danu? Nggak ada. Dan dia sekarang mendapatkan hukuman 4 tahun penjara, sementara Yosef adalah 20 tahun penjara. Kita nggak tahu untuk Abi Aulia vonisnya seperti apa. Sepertinya juga akan nggak jauh beda dengan Yosef, karena memang cukup lama, cukup tidak kooperatif. Sepertinya juga nggak akan jauh beda dari Yosef, bisa antara 10 sampai 20 tahun dugaanku ya. Terus bagaimana untuk 2 tersangka lainnya, kapan mereka naik ke terdakwanya? Ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan alat bukti itu kan nggak cuma sekedar keterangan saksi ya, tapi juga ada petunjuk, ada keterangan ahli, dan surat. Itu juga bisa menjadi salah satu hal yang membuat hakim nanti yakin apakah mereka pelakunya atau bukan. Kalau lidah itu nggak bertulang teman-teman, apalagi mereka sudah diperiksa tuh udah puluhan kali ya, atau bahkan ya puluhan kali kayaknya sih, atau bahkan ratusan kali gitu. Jadi mereka bisa banyak alasan dan juga alibinya. Kalau masih diperiksa di awal-awal, kayaknya mereka cukup cenderung valid keterangannya. Tapi kalau sudah sekian lama, 3 tahun lebih, aku yakin sih kalau hanya rely pada keterangan mulut, kayaknya akan sangat sulit untuk mencari kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.